Selamat sore Bapak Ibu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan saya, aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di hari ini. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerahnya sehingga kita boleh hadir lagi di saat ini bersama-sama mengikuti kegiatan yang saya bawakan di saat ini. Oke, Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai saja. Kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Bagi saya, guru SMA Negeri 3 Kepulauan Aru, Maluku. Nah, aksi nyata ini merupakan penerapan budaya positif yang saya bawakan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang bersedia hadir. Sebelum saya mulai, saya meminta Bapak Ibu untuk mari tersenyum selama 30 menit. Bisakah Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Asal jangan hitung saja lah sampai di sini karam. Oke, bisa senyum sampai 30 menit? Kayaknya 30 menit kayaknya terlalu lama apa? Tulus Ibu, karena kita mau bicara tentang budaya positif ini, bicara soal ketulusan. Oke, sudahkah Bapak Ibu? Ya, terima kasih untuk senyuman yang tulusnya bagi saya dan bagi sesama teman yang ada dalam ruangan ini. Oke, seorang guru, bisa berdiri di mana nih? Seorang guru harus menyadari peran penting mereka dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa tercapai melalui penerapan konsep inti seperti perubahan paradigma belajar, yang berikut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang berikut lagi motivasi perilaku manusia, berikut kebutuhan dasar manusia, berikut posisi kontrol restitusi, yang berikut keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya bawakan sebagai bentuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, ada di sini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini yang nanti menjadi pencapaian kita. Berikutnya, mari kita lihat. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting
menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita sebagai guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya. Dalam uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap peserta didik kita. Jadi kita ini petani dan sekolah kita ini adalah kebun atau ladang atau tempat itu tumbuhan itu bertumbuh. Jadi kita punya tugas itu memelihara, memberi pupuk, menjauhkan tumbuh-tumbuhan itu dari hama-hama pengganggu. Itu adalah tugas dari kita sebagai seorang pendidik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini standar nasional pendidikan kita. Standar nasional pendidikan mengatakan bahwa lingkungan positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itu adalah standar nasional pendidikan tentang lingkungan positif yang diperlukan di sekolah. Oke, di sini ada sebuah permainan. Ini Bapak Ibu bisa berpasangan. Bapak Ibu bisa berpasangan. Permainannya seperti ini. Jadi teman ini apa nih? Anda dan teman Anda, maksudnya di sini pasangan di sebelah dengan teman di sebelah, bermain seperti ini. Namanya cobalah buka. Saya ada yang di Buros pernah bermain, tapi bermain ala-ala. Jadi satu tutup tangan, lalu satu bujuk supaya bisa buka tangan. Jadi ibaratnya begini. Yang ditutup tangannya ini adalah, di dalam tangan itu adalah sesuatu yang paling berharga punya saya. Oke, yang nanti sebentar pilih saja siapa yang menutup tangannya dan siapa yang membujuk. Jadi kita ibaratkan saja di dalam genggaman tangan itu ada sesuatu yang paling berharga milik kita, yang paling berharga. Nah, sekarang teman yang di sebelah bertugas membujuk. Kalau bujuk saya bisa lagi marah, hardik, bakalai, buka, sudah bujuk dengan segala cara supaya bisa terbuka. Kalaupun tidak bisa terbuka, nanti ada alasannya. Bisa? Bisa ibu-ibu? Oke, silakan. Ibu Ucan dengan
Senior, Ibu Sikte, silakan coba siapa yang tutup tangan dan siapa yang membujuk. Ibu Hamu dengan Ibu Ros. Kepal tangan, lalu siapa yang membujuk. Silakan, nanti hasilnya dikasih tahu. Apakah terbuka atau tidak, berhasil atau tidak. Silakan. Saya ingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki. Bujuk sampai beta tuh ada perlu kasih beta jua gitu, pokoknya bujuk sampai ini. Oke, waktunya selesai. Sekarang saya mau tanya dulu hasilnya karena waktunya 30 detik. Saya mau tanya hasilnya. Bagaimana? Ibu Susan buka atau tidak? Tidak mau. Ibu Susan tidak mau buka. Kenapa Ibu Susan tidak mau buka? Rayuannya belum mempan. Oh, jadi kalau Ibu dirayu lama-lama mau buka? Ibu sudah lakukan segala cara? Sudah pakai cat dari dulu. Iya, itu hasilnya. Kalau Ibu Romo tadi bagaimana? Sampai dirayu, sudah bilang ditraktir, sampai mau tukar dengan uang pun tidak mau memang. Oh iya ya. Keras, oh iya keras. Ibu, kenapa Ibu tidak mau buka? Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Oh, jadi tidak bisa ya, tidak bisa sama sekali. Ibu Susi, kayaknya saya dengar tadi sampai mau dapat traktir tapi tidak mau buka. Mau utang sih mau. Karena sesuatu yang berharga itu sih bisa dikasih dengan hanya rayuan. Oh, jadi rayuan yang bagaimana? Oke, ternyata itu adalah hasilnya. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang sudah luar biasa mempertahankan harga tumang. Ya, ini pertanyaannya tadi ya. Ini apakah Anda atau siapa yang membuka kepalan tangan? Ya, itu tadi adalah hasil dari permainan kita ya, permainan kita bahwa ada yang rata-rata ibu-ibu tidak ada yang mau buka kepalan tangan karena mempertahankan sesuatu yang berharga. Nah, mari kita lihat ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Psikiater dan pendidikan Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluncurkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Dari situ, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermakna. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ini miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru mengatakan bahwa punya pemahaman bahwa kita bisa mengontrol guru, padahal sebenarnya tidak bisa. Kontrol itu dimiliki oleh diri sendiri, makanya dinamakan kontrol diri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, kecuali kita sendiri yang membiarkan orang lain itu mengontrol. Seperti tadi kan, tidak mau buka. Orang subujuk sampai minta traktir, sampai minta bayar, tidak bisa. Saya akan membuka ketika saya berkeinginan untuk membuka kepada orang-orang itu.
Intermezzo, ada bapak-bapak di tempat tinggal ya. Bapak yang di depan, tolong ya kasih kata 24 jam. Sama kota-kota. Oke, di tabel ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon bilang realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol bilang realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon bilang semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada Bapak Ibu punya pandangan, ada saya punya pandangan. Begitu juga dengan peserta didik. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu baik atau buruk, semuanya punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang terjadi adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal teori kontrol bilang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, padahal teori kontrol bilang kita sama-sama menang. Win-win solution. Yang ada tuh seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik, lalu kita bilang seperti ini, saya bisa kontrol kamu, kamu kalah, dan saya menang. Contohnya kayak itu, kamu jangan macam-macam dari saya, karena nilaimu pasti nanti saya yang kontrol. Padahal tidak seperti itu. Bisa ya teman-teman? Bisa Ibu Susan. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita atau benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin itu seperti apa? Kalau kata disiplin terlintas, bagaimana Ibu-ibu? Aturan. Ada lagi. Tepat waktu. Continue. Seperti itu ya. Itu adalah kalau kau dengar kata disiplin, berarti yang terbayang ke kita itu seperti itu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Seperti itu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kata disiplin berarti kata sing nyaman. Kata sering berhubungan dengan itu. Hidup apa malas datang tempo. Gitu sing suka pada teratur lain. Kan gitu loh. Akhirnya padahal kedisiplinan itu membuat kita jadi tidak nyaman. Tidak nyaman kalau ketemu terlalu disiplin. Oke, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka.
Jadi kata sendiri kalau misalnya kita tidak disiplin, berarti perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya, padahal harusnya itu disiplin dari dalam diri. Kita tidak perlu orang lain untuk disiplin kalau sebenarnya kita sudah disiplin dari dalam diri. Tapi pada kenyataannya kita memerlukan orang lain. Kemudian, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi terlepas dari itu perintah atau tidak, tetapi kita berhasil dalam memerintah diri kita sendiri. Untuk datang tempo, untuk kerja teratur. Jambilan dulu peserta didik dari kita sebagai guru. Bahkan saya juga yang berbicara di depan, kadang gagal dalam memerintah diri sendiri. Ya, ini adalah Ki Hajar Dewantara dan Diane Gozen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita disiplin bukan berarti karena orang lain suruh, tetapi karena kita memiliki nilai di dalam diri. Nilai-nilai apa itu? Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada banyak. Nah, di profil belajar Pancasila itu ada 6. Nilai apa? Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebijakan global, gotong royong, kreatif. Ada juga di sini rasa hormat, integritas, menghargai, antusias. Ini adalah nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri kita sebagai guru dan anak-anak, supaya tidak perlu diperintah, tapi kita perlu menekankan nilai-nilai kebajikan ini. Kalau misalnya mereka datang terlambat, ya, kalau misalnya sudah ditanamkan di dalam diri, pasti dosen akan datang terlambat karena dong memiliki nilai disiplin, itu nilai kebajikan, menghargai peraturan, ya, seperti itu. Nilai-nilai mandiri, kreatif, apalagi integritas, komitmen dalam diri untuk datang melakukan sesuatu yang baik. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ada dari berbagai bidang, punya ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini punya nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali. Rasa hormat, kontrol diri, toleransi, keadilan, tanggung jawab. Itu yang harus ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Nah, materi yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini. Kita semua manusia ini punya 3 motivasi dalam melakukan suatu hal. 3 motivasi, baik guru maupun peserta didik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, datang terlambat. Kenapa sampai ada yang tidak datang terlambat? Itu motivasinya ada. Pertama, dia menghindari adanya ketidaknyamanan. Contohnya, karena pernah datang terlambat, dapat bakalai di muka pintu. Nah, saya punya motivasi untuk datang tempo.
tempo adalah supaya saya tidak bakal. Itu yang pertama. Karena mau menghindari hukuman. Anak-anak juga seperti itu. Ibu guru ini terkait paling jadi lebih suka bikin tugas boleh. Dia melakukan sesuatu karena takut ada pemarah dari ibu guru, bukan karena tanggung jawab dia. Nah, anak-anak kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka mau bikin kita punya tugas, ada motivasinya karena takut dapat marah, takut dapat marah. Seperti itu. Kemudian kita juga kan begitu toh. Kalau pimpinan suruh kita, aduh beta bikin boleh, nanti beta dapat marah ini. Motivasinya motivasi yang pertama. Terus yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita juga biasa rayu peserta didik. Saya bikin saya dapat nilai. Dia bikin supaya dia dapat nilai, tapi bukan karena itu dia pun tanggung jawab. Gitu. Kita juga seperti itu. Adik, kerja kakak bu ini dulu. Tenang, nanti kakak balik gorengan. Jadi motivasinya ada karena mau dapat penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin yang ketiga tadi, motivasi yang ketiga, itu yang harus ditanamkan ke peserta didik dan kepada kita, bahwa kita menyadari bahwa nilai-nilai yang kita percaya itu disiplin, tanggung jawab, menghormati. Karena kita menghormati atasan kita, menghormati peraturan kesepakatan yang kita sudah sepakati, maka kita harus datang tempo. Bukan karena takut dapat marah dari Wakasek dan ibu-ibu yang ada di depan. Bukan karena itu. Bukan karena nanti di dalam rapat lalu beta mesti bikin baik supaya dapat puji di dalam rapat. Bukan karena itu. Tapi karena nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri. Seperti itu. Jadi kita dulu ini, dan semua punya kekurangan ya, tetapi mari berusaha untuk menjadi motivasi perilaku manusia yang ketiga, yang melakukan sesuatu karena memang percaya dengan nilai-nilai itu. Disiplin, bijaksana, toleransi. Jadi mau bicara sesuatu memikirkan orang lain punya perasaan, tapi bukan karena bicara baik-baik supaya dia baik-baik lain beta. Itu karena ada motivasi lain. Tapi karena percaya, karena potong saling menghormati. Gitu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ada anak-anak yang seperti itu. Weh, kau tidak boleh begitu. Temannya tegur kan? Kau tidak boleh begitu, itu tidak sopan. Nah itu anak-anak seperti itu sudah ada dalam dirinya, bahwa dia sudah diajarkan di dalam keluarganya bahwa itu adalah perlakuan yang tidak sopan, itu kau tidak menghormati. Tapi bagaimana yang anak-anak yang tidak sama sekali tidak mendapatkan itu dalam keluarga? Mereka tidak salah. Cuman kita sebagai pendidik yang harus mengarahkan, tugas kita kan seperti itu, mengarahkan mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, karena kita adalah sebagai petani tadi, menjauhkan hama dari mereka. Nah ini ada kasus Iva kurang menguasai matematika, kayaknya Ibu Ros anak-anak ini. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap
dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA mentertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kan kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah ini, ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Pertanyaan nomor 1. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju? Tidak setuju. Ibu-ibu, Bapak Ibu semua tidak setuju. Yang berikut, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang bilang konsekuensi angkat tangan. Konsekuensi atau hukuman? Itu konsekuensi atau hukuman? Ibu guru BK, itu hukuman atau konsekuensi? Tidak ada benar salah, cukup ibu jawab. Hukuman atau konsekuensi? Ibu Ucan bilang konsekuensi. Ibu guru matematika? Karena pilihannya hanya hukuman dan konsekuensi. Kalau mereka pribadi ke konsekuensi, karena kalau hukuman berarti ada aturan tersebut yang harus disepakati dengan peserta itu. Iya. Jadi ibu ada yang bilang itu hukuman? Ibu Hamu hukuman, Ibu Ros konsekuensi, Ibu Ucan konsekuensi. Oke, mari kita lihat. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi Iva rasa sakit atau tidak? Sakit hati. Karena hukuman itu selalu berhubungan dengan fisik. Hukuman itu selalu berhubungan dengan fisik. Berarti tadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Sekarang, hukuman punya ciri khas ini. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk ini, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Karena tadi dia malu, dia itu akan membekas di dia punya diri untuk jangka waktu yang panjang. Karena dia ditertawakan. Karena itu membekas di dalam dia punya diri. Nah kemudian, korban tidak mendapatkan keadilan. Ini tanda kutip. Murid atau anak itu tersakiti. Dia tersakiti tadi. Kemudian perilaku positif, agresifnya meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Jadi setiap kasih hukuman tuh tetap mau maju ke sehingga ibu pikir lah ibu lihat. Itu hukuman. Konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, memang terjadi. Tetapi tidak nyaman untuk murid dan anak itu cuma dalam jangka waktu yang pendek saja, bukan panjang. Korban bisa diabaikan. Korban itu bisa diabaikan. Jadi bisa saja ada korban, bisa saja tidak. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi hukuman itu, kalau hukuman itu dia tersakiti. Kalau konsekuensi itu anak itu dia tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu terpendek. Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi ada pilihannya. Ada pilihan. Jadi tidak bisa langsung kasih hukuman, tidak bisa.
Kalau katong langsung kasih hukuman berarti itu namanya hukuman. Kemudian yang paling fatal adalah hukuman itu biasanya tidak ada hubungan dengan anak itu dia punya perbuatan. Contoh, dia datang terlambat, bapak ibu suruh lari keliling lapangan, tidak ada hubungan. Yang lebih tidak ada hubungan lah, yang contoh berikut adalah tadi Giva. Tentang kerja matematika, tapi hukumannya pegang hidung, tidak ada hubungan. Harusnya suruh dia hafalkan tadi di sana. Itu baru ada hubungan dengan matematika. Itu konsekuensi. Konsekuensi itu kadang kita bilang lebih halus daripada hukuman. Misalnya dia datang terlambat, tulis saya malu datang terlambat 10 kali. Itu konsekuensi. Tetapi kalau dia datang terlambat dan suruh dia lari lapangan, itu hukuman. Karena sudah fisik tadi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, pilihan kita yang paling terbaik sebenarnya adalah di restitusi. Apa itu restitusi? Nanti ada di slide-slide berikutnya. Oke, ini adalah hukuman dan konsekuensi nih. Tadi betul bilang separuh kayaknya. Nanti Bapak Ibu pilih ya. Ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ibu Ucan? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa itu? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Tidak apa-apa, jawab saya, nanti ada jawaban di sebelah. Ini kayaknya jawab ini di bagian kesiswaan, jadi tak peraturannya nih. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ada kontra di sini. Sesuai dengan materinya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Mari kita lihat. Oke. Sekuensi hukuman tadi di sini ya. Karena ini ada hubungan dengan PJOK. Bisa saja karena temannya tadi itu yang terlambat konsul lari keliling dulu, namanya pemanasan kan? Karena dia terlambat ya dia harus pemanasan dulu. Bisa ya? Bisa, mantap. Oke, terima kasih. Nah, ini juga paling sering dilakukan oleh kita sebagai dewan guru, sebagai bapak ibu guru. Dihukum oleh penghargaan. Menurut bapak ibu itu penghargaan itu penting atau tidak diberikan ke siswa? Harus atau tidak? Penting atau tidak? Bermakna atau tidak? Harus, penting dan bermakna. Seperti itu. Penghargaan. Bisa ya? Ini penghargaan dalam bentuk nanti. Oke, saat kita berulang kali menjanjikan dalam bentuk hadiah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dikatakan oleh Alfikon.
Ya ini, Alfikon bilang begini nih, Bapak Ibu. Alfikon bilang begini, mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman itu sama saja. Penghargaan dan hukuman itu sama saja dia punya burung. Pasti ada yang kaget, kenapa bilang hukuman itu sama saja dengan penghargaan, memberikan penghargaan. Mari kita lihat. Kenapa? Karena penghargaan dan hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Alfikon selanjutnya mengatakan bahwa mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang agar mempelajari sesuatu yang baru. Itu Alfikon bilang itu. Karena apa? Kasih penghargaan itu dia berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Berikut penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu dia merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan itu motivasi harus dalam diri, bukan motivasi dari luar. Contohnya, yang selama ini saya juga termasuk orang yang berpikir bahwa penghargaan itu bagus. Bapak Ibu pernah dengar ada guru yang selalu kasih kau dapat bintang 1, dapat bintang 2. Ada kan cara-caranya, berbagai macam cara. Padahal itu sama saja dengan memberikan hukuman. Kenapa? Anak yang tidak dapat bintang sama sekali itu dia kecewa berat. Dia paling kecewa berat. Nah, penghargaan ketika yang tadi tuh diberikan, dia tuh punya jangka pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau Bapak Ibu terus memberikan iming-iming kepada dia bahwa Anda kerja ini, Anda nanti dapat bintang. Nanti ibu paling suka sekali. Itu bujuk rayuan. Sama tadi mengontrol anak-anak. Mengontrol dengan apa? Mengontrol dengan penghargaan. Harusnya adalah dia sadar bahwa mau dapat bintang kah, seka, ibu guru puji kah, seka, beta tetap bikin beta pekerjaan. Tetapi motivasinya sudah berbeda karena Bapak Ibu menjanjikan adanya penghargaan. Makanya Alfikon bilang penghargaan dan hukuman itu dia punya nilainya sama. Kasihan kan anak-anak yang tidak pernah dapat bintang, tidak pernah dapat penghargaan. Padahal apresiasi itu bukan hanya diberikan kepada anak-anak yang bisa. Harusnya anaknya biar bikin satu ujung kuku lagi. Harus merata, kontinu, dan makanya tadi bocah bilang apa? Harus terus menerus, kontinu. Jadi diusahakan anak-anak tidak menggunakan memberikan penghargaan seperti kita memberikan penghargaan, iming-iming penghargaan kepada mereka untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ayo kok belajar supaya kau bisa dapat juara 1 itu. Padahal sebenarnya juara 1 bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah dia dapat ilmunya. Pembelajaran adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ilmu di dalam otak ini adalah penghargaan yang sesungguhnya buat dia, bukan juara 1-nya. Tapi karena anak-anak berlomba, akhirnya ini kata dihukum oleh 1 ini. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setiap saat itu di dalam ini semua terima raport ini, baca itu peringkat di sana. Pernah merasakan tidak ada anak-anak yang hati sakit, yaitu yang dapat juara angka? Tidak dapat baca, padahal beda cuma sedikit, ya kan? Mereka dia kubus, tidak dapat baca itu, iya kan? Sebagian juara sampai 10 di dalam kelas, 11 mana? Dia tidak dapat baca. Apalagi orang tuanya yang datang, sudah datang capek-capek lah baru ditepuan karena 11, makanya tidak dibaca. Karena penghargaan. Orang yang dibacakan namanya itu kan dihargai, itu diberikan penghargaan.
Hanya karena sekedar memberikan itu apa namanya peringkat itu saja, itu namanya penghargaan. Seperti itu. Jadi penghargaan itu dia menghukum. Dibilang dikeras oleh Alfikon bahwa penghargaan itu menghukum. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Karena kita mengiming-iming bikin ini supaya dapat nilai P5 bagus. Padahal bikin supaya kreativitas itu tetap jalan. Ini kamu berkreasi bukan karena nilai supaya dapat nilai bagus. Jadi kalau kau mengimingi mereka penghargaan di depan, dan tetap patokan itu asik. Bikin yang biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya dong mau bikin yang lebih luar biasa. Tapi kita saja yang membatasi dengan penghargaan itu. Penghargaan juga merusak hubungan. Karena tadi beta kasih penghargaan di Saparu tidak akhirnya merusak hubungan. Baik dengan yang sana, tapi yang sana hubungan kita jadi rusak. Seperti itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Jadi penghargaan itu harus menyeluruh. Tapi dihindari adalah gratifikasi. Contohnya, mau lebaran ini, kasih kue dong. Akhirnya ibu mau tulis nilai juga. Aduh, hari itu ada kasih kue kayaknya. Benar kan? Penghargaan itu merusak ini, mengurangi ketepatan kita dalam menilai. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak sudah bawa kue pada saat Natal dan Lebaran, ada biar depa malas mau tulis nilai lain, tetap masih ingat. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi anak-anak sering melakukan sesuatu, kita ini sering melakukan sesuatu, kadang juga melanggar peraturan karena kita mau memenuhi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah ini dicontohkan seperti ini. Anak-anak kadang tuh melanggar peraturan, ada bolong bel istirahat. Bolong bel istirahat supi kantin. Menurut Bapak Ibu itu salah? Itu salah karena melanggar peraturan. Menurut Bapak Ibu salah. Padahal dia lagi memenuhi dia punya kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, pakai, tempat tinggal. Nanti ditanya, kenapa Anda di luar? Beta lapar itu. Karena dia lagi mau memenuhi dia punya salah satu kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Adalah yang bikin kesalahan. Cari perhatian. Kenapa kau pegang kau tamang? Senang saya ibu. Maksudnya dia tamang siksa ke paling sana. Kesenangan. Karena yang kita bilang itu tuh, aneh dia terlalu cari perhatian lah ya. Iya kan? Karena kata-kata itu yang paling sering kita dengar. Terus kebebasan. Bikin hal ketika ibu guru bicara tuh, terus paling bising, paling bosan ini. Jadi berarti tadi kasih apa paling lama, karena mereka ingin bebas. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Terus dia suka pakai bagus-bagus, tapi ibu guru lewat dia nanti dia bicara tadi ibu tamang. Disuruh rambut baru lah, baru beta kuali kelas ini susah ngelai, kalau beta rambut ada bagus, susah puji lah, ketusuk cantik pagi-pagi datang baru saya puji. Itu untuk kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, tadi sudah motivasi anak-anak 3 motivasi, 3 motivasi melakukan tindakan itu. Kemudian ada juga tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ada juga tadi 5 kebutuhan. Nah sekarang posisi kontrol kita sebagai guru untuk menghadapi yang tadi banyak-banyak itu ada di mana? Nah posisi kontrol ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi atau kontrol guru. Yang pertama, ini paling sering terjadi, paling banyak. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini untuk poin yang pertama, di antara Bapak Ibu ada yang subiki ini, guru sebagai penghukum. Pernah? Pernah. Sering ya, woi, ngeri. Pembuat rasa bersalah paling sering. Saya mengakui adalah saya orang yang paling sering menjalani yang namanya pembuat rasa bersalah itu. Contohnya adalah Ibu Niku mengajar kurang apa lagi. Kata sampai mulu-mulu su capek. Kata kasih keluar kata begitu, anak-anak jadi rasa bersalah. Kamu diam sudah, Ibu guru Sumarang. Gitu kan? Paling sering itu apalagi katanya ibu-ibu pukul sindir. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kalau udah di bagian kurikulum kayaknya nomor 1. Tali sepatu putih. Buka. Jadi sudah tidak tanya lagi. Kenapa? Apa penyebabnya? Sudah tidak tanya lagi, anak punya alasan. Buka taruh di situ lah beta mau bakar. Betul toh? Ibu Hamu dong bagian kesiswaan. Ya. Dulu di situ beta mau gunting rambut. Tidak ada cerita lain. Sudah lalu lama. Langsung gunting. Kurang apa lagi Pak Ibu Bataria di mic, itu pembuat rasa bersalah. Berikut sebagai teman. Ketuk juga paling sering. Tidak apa-apa. Aman saja, nilai aman. Begitu saja. Nomor 1. Betul kan? Betul. Pada dulu kok itu Ibu Wadawali, jadi tenang saja. Itu sebagai teman. Padahal itu paling bahaya itu. Sebagai teman itu. Kemudian sebagai pemantau. Biasanya itu berdasarkan peraturan tapi lebih halus. Ketemu peraturan bilang apalah? Semboleh pakai tali sepatu putih toh? Oh ibu lihat kok baru 1 kali. Bisa-bisa semboleh lah ya? Itu pantau. Kalau penghukum tadi beda. Tarang ibu tak mau dengar alasan. Buka tarik situ mau bakar. Itu. Kalau pemantau, dia pantau anak ini dia seberapa kali nih melakukan. Kalau baru 1 kali pasti bilang besok saya musuh lagi. Gitu. Tapi dengan cara yang halus. Sedangkan manajer lanjut. Oke. Rasa muda. Oke, di sini kita lihat 5 posisi kontrol guru. Motivasinya, ini motivasinya. Untuk guru berbuat, nih, penghukum. Dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sedangkan pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya. Terus ibu paling kecewa itu pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, dia bilangin posisi sebagai teman, dia bilang
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Aman, kok kan kemarin sakit tuh, saya apa deh ibu, saya usah ulangan lah ini, gitu. Sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau dia suruh 3 kali, 3 kali berbuat salah, 2 kali berbuat salah, dia tetap hitung terus. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata, kamu tidak melakukan. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Maksudnya saya mau bikin, nanti saya lihat saja ya. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu ini tuh paling capek, ibu stres, ibu pekerjaan paling banyak. Akhirnya anak-anak jadi rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah buat tuh demi ibu. Masa, saya mau bikin. Ingat, ibu tuh sebenarnya bantu foto. Jadi ini sekarang giliran kau yang bantu ibu. Itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Tidak boleh pakai tali sepatu putih kan? Oke, kamu baru 1 kali jadi ibu, kasih keringanan. Jadi dia pantau, lalu dia mengukur. Oh ini baru 1 kali. Besok tidak boleh lagi ya, tapi dengan cara yang halus. Sedangkan posisi di manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu posisi manajer. Kemudian hasilnya, penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Anak-anak tuh sering begitu. Kalau ketemu suka mau dia sudah di posisi itu, dia langsung patente. Kenapa saya masuk sekolah? Sakit bu. Kenapa saya masuk sekolah? Saya ibu di rumah saya. Padahal kalau ketua ada di posisi yang sesungguhnya, dia akan cerita dengan leluasa. Ibu-ibu perhatikan, apalagi ibu-ibu guru BK. Nanti kalau di muka umum dia senjauh bye-bye. Kalau sudah di dalam ruangan sana, dikasih keluar semua itu, saya nggak ada apa. Kalau saya tanya dia udah bilang. Karena apa? Kalau ketemu hardik dia di depan, itu dia malu karena anak sebesar. Seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Ini dulu, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Terus kalau sebagai teman tuh dia ketergantungan. Karena dia sudah tahu ibu-ibu itu sebagai dia punya teman aman. Nah, ibu lain-lain itu paling aman ketua. Mantap. Ketua saya bikin juga untuk biasa kasih nilai. Begitu toh? Di posisi teman paling sering ini. Paling sering. Karena saya mengakui bahwa saya juga ada di posisi itu. Ketika ketua sebagai teman tuh anak-anak su tahu ketua punya karakter, akhirnya dia susah mau bikin ketua punya pekerjaan karena dia tahu pasti terakhir ketua kasih nilai. Biar saya bikin juga karena ketua sudah berteman dengan dia, bikin baik dia selama ini. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak kalau ketemu guru-guru yang posisinya pemantau, gimana menghindar. Untuk biasa catat-catat itu dilakukan berapa kali dan seterusnya. Tetapi kalau ada di posisi manajer, dia menguatkan pribadi seperti itu. Nah dampaknya pada murid itu kalau penghukum mengurangi kesalahan tapi tidak efektif. Terus membuat rasa bersalah, anak-anak tuh jadi rendah diri. Teman itu anak-anak lemah, tidak mandiri dan mereka ketergantungan. Susah mau bikin apa-apa lagi karena guru tuh baik buat dia. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini, kalau kalimatnya ini seperti yang tadi. Oke. Oke, ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan itu? Di penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer? Apa itu? Pembuat rasa bersalah.
Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Kamu ini tidak pernah melakukan dengan benar. Apa tuh? Penghukum. Oke. Ayolah lakukan demi saya ya, sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu ini selalu paling terakhir ya. Ibu Susan ada pemantau, Ibu penghukum tadi kalau tidak salah dengar. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Penghukum. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih kamu sudah mengatakan? Saya sudah mengatakan kepada kamu. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat tidak apa yang sudah saya lakukan kepada kamu? Apa itu? Sebagai teman dalam berbuat rasa bersalah. Nanti kita lihat. Apa rencanamu untuk kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Mari kita lihat. Iya. Ini kalau yang ini teman. Ingat tidak apa yang ibu sudah lakukan buat kamu? Seperti itu. Ya. Kita sebagai guru harus mengambil posisi kontrol restitusi sebagai manajer, membantu murid untuk memahami dampak dari perilaku mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah dan membuat rencana restitusi, memberikan panduan dan dukungan kepada murid selama proses restitusi. Nah, untuk menjalankan itu, kita harus bikin dulu yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini mengembangkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Caranya seperti ini. Bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua untuk mengembangkan keyakinan sekolah atau kelas yang positif dan jelas. Memastikan bahwa keyakinan sekolah atau kelas tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Dengan demikian kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif. Nah, ini caranya seperti apa? Kalau kita untuk peraturan sekolah kan kalau ada peraturan, ada hukuman dan konsekuensi. Tetapi keyakinan kelas ini berbeda. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau hukuman itu dia punya kata-kata itu kata-kata yang negatif. Selalu diawali dengan dilarang. Dilarang itu adalah kata yang negatif. Kamu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Itu adalah kalimat yang negatif. Tetapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah diganti dengan kalimat yang positif. Contohnya, misalnya di peraturan sekolah bilang begini, dilarang mengganggu teman. Kalimat positifnya adalah saling menghargai. Di situ bisa tercapai nilai kebajikannya, yaitu saling menghormati, menghargai. Terus semua warga sekolah mengikuti pelajaran setiap hari. Itu kalimat yang positif. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Karena dia siswa, berarti dia datang di sekolah untuk mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Tapi kalau di peraturan, dilarang berkeliaran ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Begitu kan bunyi kita punya peraturan. Itu kalimat yang negatif. Jadi peraturan sekolah, peraturan dan keyakinan itu bedanya hanya di negatif dan positif. Kalau di peraturan itu lebih berfokus kepada kata-kata negatif tadi. Jadi kalau dia bikin ada hukuman. Tetapi kalau di keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dia untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi kalau dilarang membuat sampah sembarangan, padahal jagalah kebersihan. Semua warga kelas menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya adalah kesehatan, kebersihan, keselamatan diri, ya toh? Seperti itu. Itu perbedaan dari peraturan sekolah dan keyakinan kelas.
Nah, segitiga restitusi ini yang paling terakhir. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada tahapannya. Jadi tadi kita sudah pelajari banyak-banyak itu, lalu terakhir untuk mengatasi masalah-masalah ada yang di sekolah. Posisi kita restitusi tadi, posisi kontrol tadi yang ada 5. Posisi kita adalah sebagai manajer, harusnya sebagai manajer. Nah, manajer harus menjalankan yang namanya 3 tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Ini bukan hanya di sekolah, tapi ini juga berlaku untuk kita di dalam keluarga kita, untuk anak-anak kita. Seperti itu. Nah, tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menerapkan segitiga restitusi, menggunakan segitiga restitusi sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan menegakkan disiplin. Melibatkan murid yang terkena dampak murid yang melakukan pelanggaran dan komunitas sekolah dalam proses restitusi. Yang ketiga, berfokus pada pemulihan hubungan dan pelajaran dari kesalahan. Nah, ini tahapannya. Pada tahapan menstabilkan identitas ini, pada tahap ini penting untuk fokus pada identitas positif murid dan memisahkan dari perilakunya yang salah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyapa murid dengan ramah dan sopan, menggunakan kata-kata yang positif dan membangun, menghindari kritik atau penilaian terhadap murid, memfokuskan pada solusi bukan pada masalah. Contohnya seperti ini. Nah, ini anaknya dia baku pukul. Ada 2 orang anak nih baku pukul. Terus sebelum kejadian baku pukul itu mereka lagi main bola kaki di sini. Anak-anak kita kan sering main bola kaki. Terus dalam permainan itu ada baku senggol, lalu baku malawak. Teman yang satunya, yakni laki-laki 2 orang, yang satunya punya kancing baju ini terlepas 3. Lalu yang satu tidak terima, akhirnya mereka berdua baku pukul. Diambillah dan dibawa ke kita, misalnya berhadapan dengan kita. Yang pertama kita lakukan adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi yang pertama adalah menyapa murid itu dengan sopan. Meskipun dosa salah, jangan menghardik. Ini memang berat. Pasti menganggap Tuhan, anak-anak di Maluku tidak bisa begitu. Ibu-ibu harus bicara apa ini? Tetapi kita kan mau mencoba ini. Mencoba tadi kan kita sudah dipaparkan dengan materi banyak-banyak bahwa melihat pandangan itu semua pandangan kita itu berbeda. Kita punya pandangan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Selama ini adalah apapun terjadi dia itu melakukan kesalahan. Padahal belum tentu kalau dia cerita dari posisinya dia. Nah, makanya di restitusi ini menyapa murid dengan ramah dan sopan. Contoh seperti bagaimana? Kalau kita di orang Maluku kan tidak mungkin kayak orang Jawa. Memang kata-katanya ini orang Jawa, tapi halo, kalau sebegitu berarti kayaknya tidak mungkin. Bagaimana? Silakan duduk. Nah, duduk. Seperti itu. Meskipun dia ada emosi, tapi kita tidak boleh emosi. Pasti dua-dua ada baku pukul sampai di muka ibu kan? Dua-dua tetap ada baku melawang sampai di muka ibu guru. Nah, kadang ibu gurunya juga jadi emosi. Terus tampil dua-dua ada bawa pulang. Bisa rumit paling menghadapi ya? Ibu guru BK 2 orang. Pulanya, cool. Tas-tas pejabat di atas meja. Nah, kemudian menggunakan kata-kata yang positif dan membangun. Nah, tadi kalau masalah yang tadi, terus dan sudah datang, bagaimana? Masalahnya apa? Apa yang membuat sehingga Anda melakukan seperti itu? Pasti dia bilang, Ibu, kita tadi main bola, terus dia buka ini, tarik beta, lalu beta punya kancing 3 tak buka lalu tak lepas. Gitu. Jadi mendengarkan dari posisi dia dulu, posisi dari dia. Kemudian menghindari kritik atau penilaian terhadap murid. Jangan langsung marah yang di sebelah. Jangan langsung marah yang di sebelah. Pasti dia punya alasan juga ada.
Jadi menanyakan dari posisi korban dan posisi pelaku. Lalu ibu sebagai manajer. Manajer berarti mengatur dengan baik, dengan adil dan sebaik-baiknya. Kemudian memfokuskan pada solusi, bukan pada masalah. Ini masalahnya apa? Oke, semua orang, ini kan kita mau menstabilkan identitas kan? Jadi kalimatnya adalah semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita manusia, jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu identitas yang harus anak-anak tahu. Bahwa manusia tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Begitu pula dengan ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini penting untuk membantu murid memahami bahwa perilakunya salah. Di bagian sini, kalau tadi kan kita sudah memaklumi bahwa manusia itu bisa melakukan hal yang salah. Tapi tidak apa-apa karena kita manusia. Nanti di tahap 2 baru jelaskan dengan jelas apa yang salah dari perilakunya. Menurut kamu itu salah atau tidak? Nanti dia jelaskan sendiri. Iya ibu, saya salah karena sudah menarik baju teman saya dan kancingnya terlepas. Pasti nanti dia bilang sendiri. Iya ibu, saya salah. Saya tidak bermaksud untuk melakukan seperti itu ibu. Saya tidak sengaja. Pasti nanti dia bilang begitu. Nah, kemudian mendengarkan dengan sesama apa yang dikatakan murid. Harus dengar juga dari korban. Pasti korbannya bilang begini, ibu beta saya terima ibu, karena ini pasti pulang ini beta mama marah beta. Ini ibu ya, kancing baju sampai terlepas 3 ini. Gitu. Jadi, pas menstabilkan dua-dua punya identitas tadi, lalu memvalidasi tindakannya adalah salah. Begini, Anda bisa melakukan yang lebih jauh dari itu, tetapi ibu bersyukur karena kau tidak mengambil langkah yang lebih jauh daripada itu. Kalau ibu di posisi itu pasti ibu juga marah. Cuman itu adalah tindakan yang salah. Harus kasih tahu bahwa dong pun tindakan adalah salah setelah menstabilkan dong punya identitas di tahap 1. Menunjukkan empati dan pengertian. Harus mengerti yang pelaku, harus mengerti yang korban. Tidak bisa ambil satu lebih dari satu. Terus menghindari perdebatan dan argumen. Biasanya begini, bentar mau dengar kok. Kok di sini? Kok yang bikin mau? Kok ada pikir apa? Kok dulu di ujung sana? Itu sudah ambil satu lebih dari satu. Padahal harus melihat dari posisi dua-duanya. Sekali lagi ini berat. Memang kita bicara dengan kata-kata, tapi tidak ada salahnya kalau ketok mencoba. Gitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini penting untuk membantu murid memikirkan tentang keyakinannya dan bagaimana keyakinannya tersebut mempengaruhi perilakunya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid, mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan murid, membantu murid untuk melihat berbagai perspektif, dan yang terakhir mendorong murid untuk membuat pilihan yang lebih baik. Nah, sekarang karena kasus yang tadi kita bicara lanjut. Kasus yang tadi adalah kancing tak lepas. Sekarang tanyakan kepada korban dan dua-duanya, tanyakan kedua-duanya. Kita punya sekolah ini keyakinannya apa? Pasti dia jawab, saling menghormati ibu, saling menghargai ibu. Pasti dong kalau kau tahu bikin keyakinan sekolah, dong saya bilang peraturan, dilarang baku pukul ibu, karena itu kalimat yang negatif. Yang positifnya adalah saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Itu keyakinan kita. Dua-dua bilang misalnya dalam kasus ini, dua-dua bilang. Kemudian mendengarkan seksama apa yang dikatakan murid. Setelah dua-dua katakan seperti itu, tanyakan kepada korban. Kira-kira Anda mau seperti apa? Misalnya dia jawab, ibu tidak bisa, beta mau pasti marah, jadi beta apapun terjadi, beta punya kancing baju harus kembali dia punya posisi yang sebenarnya, seperti yang semula. Terus tanya lagi, ini beta bicara kayak saya bicara kasus yang satu ini. Tapi kan setiap hari kan kita berhadapan dengan kasus yang berbeda-beda. Cuman dikondisikan saja kita mengambil posisi kita sebagai manajer. Nah, yang di sebelahnya pasti bilang begini. Tanyakan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu rusak?
Karena laki-laki jadi sentau jahit kan, pasti beta lem saja kapa ibu, misalnya. Terus bilang kayaknya bisa terlepas kalau lem. Oke, kamu bisa belajar menjahit. Soalnya sudah, ibu tapi beta sentau menjahit. Oke, ibu Syaruki, ibu Syaruki itu tahu menjahit. Nah nanti bawa ke ibu Syaruki, tinggi. Mau tidak mau, karena itu toh. Ini kan contoh saja ya. Jadi karena kancing terlepas, dia mau tidak mau. Yang korban kan bilang beta saya mau tahu, beta mau kancing mesti utuh. Ya sudah, harus bertanggung jawab. Keyakinannya adalah harus memperbaiki apa yang sudah kamu rusak. Iya, berarti sudah pi belajar menjahit. Mau tahu jahit atau tidak pi belajar di Ibu Syaruki. Karena Ibu Syaruki ini suka menjahit. Nah dari situ korban bisa puas, kasih dia puas. Bisa diterima, oke. Jadi yang ditanamkan adalah kalau gurunya positif, anak-anaknya pasti ikut atau menjadi positif. Tapi kayaknya lampu sih menyala. Karena kalau mau lampu menyala negatif dan positif. Mungkin dari anak-anak yang negatif, gurunya positif, lampu menyala, jadi dua-duanya jadi positif. Bisa kan? Sekali lagi bahwa ini adalah berat, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Oke, dengan menerapkan peran-peran tersebut, saya yakin dapat membantu menciptakan budaya positif di sekolah yang mendukung pembelajaran, meningkatkan rasa aman dan sejahtera murid, memperkuat hubungan antara murid, dan menjadikan sekolah sebagai tempat menyenangkan dan inspiratif untuk belajar. Sebagai guru penggerak, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya percaya bahwa dengan bekerja sama, kita, ibu-ibu dan saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif bagi semua murid. Akhir kata, tergerak hati, bergerak bersama, dan menggerakkan perubahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah dengan senang hati meluangkan waktu mengikuti materi penerapan disiplin positif yang saya bawakan kepada Bapak Ibu dalam menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam melakukan aksi nyata modul 1.4. Nah, setelah selesai materi, mungkin saya meminta mungkin ada pertanyaan atau yang masih ada unek-unek yang mau disampaikan, yang masih penasaran tentang materi budaya positif tadi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ada? Oh iya, silakan Ibu Sikte. Iya, terima kasih Ibu Rumalewan atas pemaparan materi terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, pertanyaan saya terkait dengan segitiga restitusi. Ya, kalau berbicara tentang segitiga restitusi yang tadi sudah dipaparkan, itu sesuai dengan budaya kita orang Maluku. Ini apalagi saya guru bimbingan konseling, kita berbicara tentang konseling budaya. Nah, itu sangat tidak efektif dan efisien kalau dipakai di daerah kita orang Maluku, khususnya Maluku di Aru ini. Kita tahu bahwa anak-anak kita di sini kebanyakan ya, karena mungkin budaya kita yang mengajarkan harus bertindak dengan segala hal yang berbau kekerasan. Artinya kita selalu tampil dengan hal yang ya menurut orang di luar sana mungkin itu dia negatif, tetapi apa yang dimaksud oleh anak-anak ini sebenarnya positif, baik, tetapi untuk menyampaikannya kadang memakai cara yang negatif. Nah, jadi terkait dengan konseling budaya ini, menurut saya segitiga restitusi ini dia paling bermakna kalau mungkin di budaya barat, di Indonesia bagian barat. Tetapi kalau kembali lagi ke kita Indonesia bagian timur, khususnya Maluku apalagi Kepulauan Aru, kita harus mempertimbangkan budaya daerah kita tersendiri untuk bisa memanage siswa itu untuk kembali kepada karakter atau budaya positif yang kita inginkan terjadi di sekolah ini.
Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Sikte. Ibu Sikte adalah guru bimbingan konseling yang tadi berbicara tentang pengalaman kita di daerah Maluku ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang di daerah kita di Maluku ini daerah yang keras. Pokoknya sudah di dalam secara turun temurun itu pengajaran keras itu dimulai dari orang tua, dari keluarga, sehingga secara turun-temurun itu akan masih berlaku sampai saat ini. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa segitiga restitusi ini kayaknya agak berat untuk dijalankan di daerah Maluku dan lebih cocoknya tuh di daerah Indonesia Barat. Nah, saya adalah guru yang ketika ikut guru penggerak itu juga saya berpikir seperti itu, bahwa segitiga restitusi itu tidak cocok dengan daerah kita di Maluku. Maka saya waktu itu pertama ketika ada dalam materi, saya termasuk orang yang menanyakan bagaimana hal itu bisa diterapkan di dalam daerah kita di Maluku. Nah, untuk jawabannya memang karena ini adalah hal yang baru dan memang kalau kita berbicara pasti saya menerapkannya ini kepada ibu-ibu bapak ibu di sekolah di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru. Nah, saya juga harus mempraktekkan. Nah, saya mengajak kita semua sebagai warga sekolah, terutama kita sebagai guru, mungkin hal itu dari berhasil atau tidak itu tergantung kita dari guru. Nah, kalau saya mau melihat bahwa kita kalau melihat dari siswa memang itu agak berat, tapi kita sebagai guru yang tadi bertindak sebagai manajer, tidak ada salahnya itu kita yang mulai duluan. Kalau kita melihat dari posisi peserta didik, pasti itu agak berat karena anak-anak itu dengan segala macam dia punya peraturan dalam keluarganya pasti itu bercorak-corak. Tetapi kita guru, pasti kita yang lebih memahami. Kita yang lebih memahami, maka itu harus dari kita. Nah, kalau dari kita sudah menjalankan itu sebagai manajer tadi, posisi sebagai manajer, saya juga tidak bisa bilang bahwa oh ya di sekolah ini pasti berhasil, apapun yang terjadi pasti berhasil. Tetapi untuk menanamkan budaya positif tadi ada dia punya langkah-langkah tadi. Tidak serta-merta langsung masuk ke dalam segitiga restitusi, tetapi ada dia punya proses, yaitu untuk menanamkan budaya itu harus mulai dari keyakinan kita, harus mulai dari nilai-nilai kebajikan kita, apa yang mau kita capai. Nah, jadi ada timbal balik yaitu dari guru dan dari peserta didik. Tetapi kalau mau ditanyakan apakah berhasil atau tidak, itu saya kembalikan kepada kita sebagai guru. Apakah kita berubah dulu, karena yang tadi kita belajar adalah self control. Jadi kita mengontrol diri. Kalau guru mengontrol diri dan menghadapi peserta didik, pasti kalau kita memberikan yang positif, anak-anak juga pasti akan mengembalikan yang positif. Tapi kalau kita memberikan yang negatif seperti tadi penghukum itu, berarti yang diberikan kepada kita juga yang negatif. Jadi itu kalau ibu menanyakan berarti itu ada dia punya prosesnya. Dimulai dari itu paradigma pendidikan yang baru, penerapan itu profil pelajar Pancasila di sekolah, mulai dari kita mempelajari karakter anak-anak. Kita kan semua guru mempelajari karakter daripada anak itu, karakter dari seorang anak. Jadi kita pelajari karakter, dia punya kebutuhan, 5 kebutuhan tadi, terus 3 motivasi dari manusia, dia melakukan ini untuk apa. Jadi kita yang harus mengarahkan. Jadi posisi kita adalah sebagai petani tadi. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol siswa, tetapi kita bisa membuat sehingga lingkungan itu menjadi positif. Jadi tanah itu menjadi subur itu tergantung petaninya. Nah, jadi kita sebagai petani adalah membuat lingkungan itu menjadi positif, pasti yang tumbuh itu juga adalah sesuatu yang positif. Jadi kalau saya pribadi, segitiga restitusi itu memang paling berat untuk dijalankan di daerah Maluku. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Jadi ada dia punya tahapannya. Karena memang saya termasuk bahwa segitiga restitusi itu sangat berat. Memang kalau acting ya bisa, tetapi kalau di kehidupan nyata ini, kita kasih materi begini juga ya, kita kasih yang positif-positif, bisa kok bisa. Nanti kalau kenyataannya, kita lupa, tahap 1 apa tahap 2 apa, kembali lagi. Nah, beta percaya pribadi, secara pribadi, ini cuman adalah istilah-istilah. Tetapi selama ini kata subiki, cuman mungkin saja tidak sesuai tahapannya. Pasti mungkin Bapak Ibu mulai dari tahap 2.
Nah, mulai dari tahap 2 atau bisa saja mulai dari tahap 3. Ketong meyakini, beta yakin bahwa ibu bapak ibu di dalam ruangan ini sudah pernah melakukan itu, tetapi mungkin tahapannya saja yang belum lengkap. Nah, mari kita, ketong bukan kepala sekolah, jadi langsung bicara lalu anak-anak dengar atau bawahan dengar. Tetapi kalau kita mulai dari guru dengan guru berpegang tangan lalu membudayakan itu ke kita punya diri, budaya positif, pasti lingkungan kita juga melihat, oh iya, kita sudah positif, berarti mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa melakukan budaya positif itu demi lingkungan yang baik untuk peserta didik kita. Bisa Ibu? Bisa. Terima kasih Ibu Sikte. Oke, yang terakhir mungkin kita bisa minta salah satu dari teman-teman memberikan refleksi kira-kira materi yang saya bawakan hari ini seperti apa refleksinya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Rumalewa dengan materi yang luar biasa untuk kami hari ini. Dan setelah apa yang bagi pribadi saya, setelah apa yang Ibu paparkan untuk budaya positif ini sangat luar biasa. Mungkin dari saya, apa yang selama ini kami lakukan itu bukan salah ya, keliru. Tapi setelah saya mengikuti materi yang dipaparkan oleh Ibu, itu nilai-nilai positif, terus cara mengubah pola mindset kita, itu insya Allah mungkin kami akan, walaupun belum sepenuhnya, akan bertahap untuk menjalankan. Dan sungguh luar biasa. Terima kasih atas refleksinya yang luar biasa dari Ibu Hamu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang begitu banyak saya limpahkan kepada ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Kita sama-sama berdoa semoga materi budaya positif ini dapat sama-sama kita jalankan di sekolah kita SMA Negeri 3 Kepulauan Aru, sehingga kita bisa menjadi guru yang membawa dampak positif, budaya positif bagi lingkungan sekitar kita. Dari saya mungkin seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu.